Istri kedua sang penguasa, episode 25. Kau cantik sayang. Sebuah mobil mewah melaju dengan kecepatan sedang, membelah jalanan yang cukup padat oleh kendaraan lainnya. Penduduk bumi sudah memulai aktivitas mereka. Ada yang berangkat sekolah, ada pula yang memulai untuk mengais rejeki dimulai dari pagi ini. Dua sejoli sedang berada dalam mobil itu setelah melalui drama panjang karena persoalan rambut Aurora dan persoalan ponsel baru Aurora yang harganya selangit. Membuat Aurora hampir pingsan saat ponsel itu berada di tangannya. Setelah mengikat rambutnya seperti permintaan suaminya, Aurora pikir suaminya akan puas. Namun ternyata dugaannya salah. Suaminya posesif itu justru semakin geram karena leher jenjangnya yang putih dan sangat menggoda itu justru terekspos nyata. Tidak, seperti itu tidak boleh. Orang-orang akan melihat lehermu yang indah. Aurora tersenyum dalam hati mengingat perdebatan kecil yang terjadi tadi. Hingga hasil akhirnya kini Aurora menggerai rambutnya. Sayang, aku akan mengantar Jenny sebentar siang ke bandara. Setelah itu, aku akan menjemputmu makan siang. Aurora menoleh melihat suaminya. Apa itu tidak merepotkan? Tanya Aurora memastikan. Pasalnya jarak antara kampus dan perusahaan suaminya itu cukup jauh. Tidak sama sekali, jawab Al tersenyum. Baiklah, jawab pasrah Aurora. Aku tidak bisa makan sesuatu yang enak jika bersamanya. Tak ada percakapan lagi setelah itu. Hingga tanpa terasa, mobil mewah itu telah sampai di depan gerbang kampus Aurora. Aurora melepas seatbelt lalu memutar sedikit badannya, menghadap ke suaminya yang super tampan, tengah tersenyum ke arahnya. Aurora mengulurkan tangannya. Al yang mengerti itu langsung mengulurkan tangannya dan diraih oleh Aurora, lalu mencium punggung tangan itu. Aura masuk ya mas, pamit Aurora, namun tangannya masih memegang tangan suaminya. Al meraih kepala istrinya, kemudian mencium kening Aurora cukup lama. Aurora memejamkan matanya saat merasakan bibir hangat yang kini hinggap di keningnya. Al membelai lembut pipi Aurora setelah melepas ciuman mesra di kening istrinya. Netra keduanya bertemu. Belajar yang benar, ingat, jangan tebar pesona. Ucapan suaminya membuat Aurora langsung tersenyum geli. Apa katanya? Tebar pesona. Sejak kapan Aurora melakukan itu? Siapa yang tebar pesona? Bahkan tanpa aku melakukannya, para pria memang sudah terpesona dengan kecantikanku yang paripurna. Ucap Aurora menutup mulutnya dengan kedua tangannya karena merasa lucu dengan ucapannya sendiri. Al mencibirkan bibirnya. Sok cantik kamu. Lah, memang aku cantik kok. Sekarang coba mas baik-baik. Aurora menopang dagunya dengan sebelah tangannya. Entah dari mana rasa percaya diri Aurora muncul, hingga dia dengan spontan menggoda suaminya. Al melakukan hal yang sama sambil menatap Aurora. Tidak, kau jelek. Ucap lantang Al membuat Aurora jengkel dan memajukan bibirnya. Tadi siapa yang marah-marah karena rambutku? Katanya aku cantik kalau begitu. Sekarang tidak mau mengaku. Mas ini... Bibir Aurora terus komat-kamit seperti mbah dukun yang sedang membaca mantra. Membuat Al tersenyum gemas. Hingga Al yang sudah tidak tahan dengan tingkah istrinya yang entah kenapa tiba-tiba merubah menjadi super cerewet, mencubit gemas kedua pipi Aurora, hingga istrinya memekik dan menatapnya tajam. Ih, mas apa-apaan sih? Sakit nih.
ujarnya lalu mengusap kedua pipinya. Habisnya kamu lucu. Sejak kapan kamu jadi cerewet seperti tadi? Tangan Al terulur, mengusap kedua pipi istrinya yang baru saja kena capitan jari-jari besarnya. Sudah sana masuk, nanti kamu telat. Ingat ya, kita makan siang bersama nanti. Ucap Al lalu mengusap pucuk kepala istrinya. Aurora tidak menjawab dan mengangguk. Lalu kembali meraih tangan ciumnya sebelum keluar dari mobil mewah itu, tanpa memperdulikan tatapan teman sekampusnya yang penuh dengan rasa penasaran. Al tersenyum melihat punggung istrinya yang sudah semakin menjauh. Kau cantik sayang, bahkan sangat cantik. Ujarnya tersenyum, lalu melajukan mobilnya ketika istrinya sudah tak terlihat. Hari ini Al harus menyetir mobilnya sendiri, karena ia telah menghukum asistennya dengan bejibun pekerjaan setelah mengganggu kesenangannya pagi tadi saat mengantarkan ponsel keluaran terbaru yang diminta olehnya. Sang penguasa itu menginjakkan kaki di perusahaan miliknya, memasang wajah datar saat para karyawannya menyambut kedatangannya. Seperti itulah sang penguasa itu saat telah memasuki kawasan kantor. Pria dingin dan bengis, seperti itulah julukan yang diberikan oleh para karyawan dan kolega bisnisnya. Al memang sangat perfeksionis dalam masalah pekerjaan. Kesalahan sedikit saja bisa membuat pria itu menggebrak meja. Untuk itu, Jason selalu memastikan semuanya selalu sesuai dengan apa yang diharapkan bosnya itu. Begitupun dengan para karyawan yang lain. Tentu saja sebagai bentuk tanggung jawab dengan pekerjaan mereka, dan juga karena mereka takut dipecat. Al masuk ke dalam ruangannya. Kali ini tak didampingi oleh asistennya, sebab sang asisten itu tengah berada di luar, mengurus sesuatu yang telah ia perintahkan. Al memeriksa sesuatu. Sesuai dugaanku. Pria itu tersenyum sinis. Al mengambil ponsel di saku celananya dan mencari nama seseorang. Saat panggilan tersambung, cari tahu siapa yang berada di belakang wanita itu. Jangan lupa untuk selalu mengikutinya. Panggilan diakhiri. Al memainkan ponselnya yang telah ia letakkan di meja, memutar-mutar ponsel tersebut sambil tertawa hambar. Dia pikir aku bodoh. Gumam pria itu dengan wajah memerah menahan amarah. Kau tidak akan mendapatkan apapun wanita bodoh. Geram Al. Sayang, kenapa kau meninggalkanku? Jenny yang sudah tiba di perusahaan Al langsung menuju ke ruangan suaminya. Dan saat ini wanita itu telah duduk manja di pangkuan suaminya. Aku ada rapat penting pagi tadi, jadi aku tidak sempat membangunkanmu. Al merapikan rambut istrinya yang jatuh ke pelipis. Kamu jahat, bahkan kau tidak meninggalkan sarapan untukku. Apa kau tahu, aku sangat lapar tadi pagi. Ucapnya manja. Oh, maafkan aku sayang. Sekarang aku akan menuruti apapun permintaanmu agar kamu memaafkanku. Rayu Al. Benarkah? Apapun? Tanya Jenny, melingkarkan kedua tangannya di leher Al. Sedangkan Al melingkarkan kedua tangannya di pinggang Jenny dan mencium sekilas daging lembut istrinya. Yes, apapun sayang. Al mencubit gemas hidung istrinya. Aku ingin satu set berlian. Aku ingin pakai saat aku tampil nanti di Paris. Boleh? Jenny mencium pipi Al. Al tersenyum. Tentu saja boleh. Ayo. Al langsung berdiri hingga membuat Jenny hampir terjatuh. Ih sayang, aku hampir jatuh loh. Sungut kesal Jenny. Hehe, aku hanya menggodamu sayang. Jangan ngambek gitu dong. Apa sekalian kita beli tas keluaran terbaru?
goda Al. Al sangat tahu kelemahan istri pertamanya itu. Bagaimanapun marahnya wanita itu, jika Al sudah menawarkan untuk membelikan barang mewah, kemarahan istrinya langsung menguap entah kemana. Jenny tersenyum. Aku akan menghabiskan uangmu, goda Jenny dengan mode cemberut. Al mengusap pucuk kepala istrinya. Siapa takut? Ayo berangkat. Jenny meraih lengan Al setelah menenteng tasnya dengan tangan yang satunya. Mereka berangkat dengan senyum yang terus mengembang di wajah Jenny.